Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya dalam beberapa survei yang ada selama ini. Mengapa setiap pekan itu survei berseleweran di situ begitu kan ya? Dan katanya ada survei yang menarik begitu kan dari ya CSIS yang mengatakan bahwa Ganjar itu dominan ya, tapi kalah duel lawan Anies Baswedan. Ya percuma mereka begitu kan. Buat apa survei ada seperti itu kalau pada ujung-ujungnya itu Anies Baswedan yang menang begitu. Bayangkan dari semua lembaga yang ada begitu, satu-satunya yang kemudian begitu kan ya elektabilitas Anies Baswedan naik ya, Anies Caimin naik, yaitu adalah dari Indonesia begitu kan ya. Tetapi yang lain, SMRC itu bukan yang lain. Iya, menurut saya pribadi adalah ya terafiliasi kepada calon yang lain begitu kan. Ada salah satu capres yang mengatakan ya dari CSIS ya mengatakan bahwa ketika surveinya Pak Ganjar itu dominan, kalau duel dengan Anies Baswedan Caimin itu pasti kalah ya Pak Ganjar. Ya, ini yang menarik begitu kan. Ya, kita lihat saja begitu ya. Artinya apa? Artinya kemenangan Anies Baswedan dari lembaga survei yang diungkapkan oleh CSIS ini menunjukkan bahwa 47% begitu 47% ya dibanding dengan Pak Ganjar ya 37% kalau nggak salah begitu kan ya. Ini artinya kemenangan Anies Baswedan itu sudah mutlak ketika berduel dengan Anies Caimin. Mengapa Anies Caimin ini menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu kan ya? Dan hari ini begitu ditakuti begitu kan. Wallahu a'lam. Ketika melihat realitas dan perkembangan sekarang ini surveinya berseleweran di mana-mana, bagaimana caranya opini masyarakat lalu kemudian dibuatlah beberapa survei seolah-olah Anies Baswedan kalah. Saya ingat lembaga survei yang ada di 2017 ketika Anies Baswedan berada ya di DKI Jakarta ya setelah menjadi sebelum menjadi gubernur DKI Jakarta ya dia akan dibingungkan dengan survei ada. Saya yakin bahwa menyimpulkan hari ini bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan hari ini sama dengan apa yang dilakukan ya survei di 2017. Saya kira ada kemenangan yang sangat fantastis begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana nasib mereka begitu kan ya. Artinya apa? Artinya saya memberikan stimulasi ini, memberikan pandangan bahwa Anies Caimin diduelkan dengan Prabowo itu menang telak begitu kan. Apalagi dengan Pak Ganjar begitu kan. Itu sudah jelas di situ begitu ya. Karena menurut saya pribadi potensi-potensi ini kan menjadi acuan bahwa ya apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, bahwa apa yang selama ini lihat begitu di masyarakat bahwa Anies Caimin ya membuka pintu yang seluas-luasnya kepada Anies Caimin ini begitu dibandingkan dengan Ganjar dan Prabowo begitu. Bayangkan di sini survei CSIS Ganjar keok lawan Anies, Bandung ya dan Maduro ya bakal meledak katanya begitu. Kita lihat saja di situ begitu. Survei CSIS lebih bergengsi dari SMRC atau LLC ya kan dia akan terafiliasi kepada salah satu calon begitu kan ya. Udah kebaca nggak level katanya. Waktunya Kang Survei kerja-kerja ya. Lumayan cuan-cuan ini. Juara survei menurut urutan menghasilkan ya. Dalam pemilu di 2024 akan jujur dan amanah pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Sah menang di satu putaran. Insya Allah mari kawal bersama-sama. Inilah yang menjadi ya acuan masyarakat bahwa ketika lembaga survei lalu kemudian memenangkan salah satu calon ketika diduelkan dengan Anies Baswedan rata-rata mengatakan akan kalah begitu kan ya lawan-lawan mereka begitu kan ketika diduelkan dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan itu kalau dua pasangan itu sangat kuat luar biasa loh begitu kan. Ternyata sekarang hari ini ada yang mengatakan bahwa kalau tiga calon ya Anies Baswedan ya akan kalah dan sebagainya. Justru dia lebih kuat begitu kan ya. Tiga calon lebih kuat, dua calon ya dua poros itu malah lebih kuat begitu kan. Sama-sama kuat mereka begitu kan. Bayangkan dari data yang ada survei yang berseleweran di mana-mana ya akhir-akhir ini mulai lembaga survei agak kebingungan. Ternyata apa yang ia survei oleh para lembaga survei tidak sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Ternyata masyarakat menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Disambut luar biasa di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat ini bahwa Anies Baswedan itu sangat diminati begitu kan ya. Bisa saja nanti Anies Baswedan yang menang begitu. Bahkan ya survei capres CS Ganjar dominan tapi kalah duel lawan Anies Baswedan. Itu dari ya apa namanya CNN begitu kan. Bahkan dari Detik News begitu mengatakan survei elektabilitas CSIS begitu Ganjar dominan tapi kiok saat duel versus Anies Baswedan. Itu pada hakikatnya lembaga survei sekarang mulai agak kebingungan begitu kan ya untuk menentukan itu begitu. Survei Center for Strategic and International Studies ya CSIS mencatat Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo mendominasi sejumlah simulasi elektabilitas calon presiden atau capres namun kalah dalam head to head melawan gubernur di Jakarta Anies Baswedan. Mengapa? CSS 3 simulasi terkait nama-nama potensi dalam pencalonan presiden di Pilpres di 2024. 3 simulasi tersebut masing-masing menyajikan 14,7 dan 3 nama ya. Dari semua simulasi tersebut, politikus PDIP itu mengungguli semua nama, begitu termasuk 2 nama potensi, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, ya katanya, ya ini saya bacakan aja begitu kan. Dari simulasi 14 nama, Ganjar unggul dengan elektabilitas mencapai 25,9%. Ya, ia unggul jauh dari Prabowo posisi kedua dengan elektabilitas 19,% dan Anies Baswedan 18,1%. Sedangkan dalam simulasi 7 nama, Gubernur Jawa Tengah itu unggul 26% dan disusul oleh Prabowo 20,1% dan di peringkat kedua dan Anies Baswedan 19,9%. Sedangkan dalam simulasi ketiga, yakni dengan 3 nama, elektabilitas Ganjar mencapai 33,3%, disusul Prabowo di peringkat kedua 27% dan Anies posisi ketiga yaitu 25,7%. Ya, artinya kalau kita melihat itu wajar begitu kan. Tetapi kita lihat duelnya ya, ketika Ganjar duel Anies ya atau duel dengan Prabowo, dia akan kalah mereka begitu kan ya. Jadi realitas dan perkembangan hari ini ternyata survei itu mulai agak kebingungan mereka begitu kan untuk menentukan arah di situ begitu. Kenapa saya akan mengatakan agak kebingungan? Kalau duel ya misalnya Anies Caimin versus Prabowo ya, lalu kemudian di putaran kedua misalnya begitu kan. Ini kan di putaran kedua jelas Anies Baswedan menang di situ begitu kan ya. Misalnya Ganjar versus Anies Baswedan atau Prabowo Anies Baswedan di situ misalnya. Maka kemudian yang terjadi, kalau duel ini benar-benar terjadi, maka kemungkinan besar Anies Baswedan yang menang di situ begitu ya. Kita lihat saja begitu lembaga-lembaga survei yang merilis hari ini begitu kan. Maka secara tidak langsung bagaimana Anies Baswedan itu dikalahkan di putaran pertama, maka semuanya berbondong-bondong di situ. Kalau Anies Baswedan sampai lolos di putaran kedua, sudahlah selesailah pemilu di 2024 itu begitu kan. Ya, karena pada hakikatnya banyak yang menginginkan Anies Baswedan di situ begitu. Bahkan ini Ganjar kalah duel lawan Anies ya, meski kalah dalam simulasi, Anies tercatat unggul dalam duel head to head yang melawan Ganjar mendominasi di semua simulasi. Gubernur DKI Jakarta itu unggul dengan elektabilitas mencapai 47,8% dan unggul dengan selisih 4% dari Ganjar yang mengantongi 43,9%. Bahkan Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSS Arya Fernandes mengatakan Anies memperoleh suara dari para responden yang sebelumnya memilih nama-nama lain. Bahkan adapun di posisi 4 dan 5 ya dalam sejumlah simulasi itu ada nama Ridwan Kamil, Sandiaga Uno ya hingga AHY dengan elektabilitas kisaran 2-17%. Bahkan survei CS dilakukan pada 8 sampai 13 Agustus 2022. Itu kan sebelum deklarasi Anies Caimin begitu kan ya. Karena pada hakikatnya sekarang kan sudah ada deklarasi, sudah 15 harian lebih begitu kan ya, menunjukkan bahwa Anies Caimin sudah deklarasi begitu kan. Kalau Agustus kan mereka beda begitu kan. Tapi bayangkan begitu, kalau ini memang benar terjadi, Anies lolos di urutan kedua, lalu kemudian di putaran kedua nanti ada Ganjar dan Prabowo misalnya begitu kan. Apa yang terjadi begitu kan ya? Yang terjadi adalah bagaimana begitu kan untuk mengalahkan Anies ini begitu. Tapi nyatanya pada hari ini membuktikan survei itu ternyata ada lembaga survei di Indonesia juga menandingi bahwa elektabilitas Anies juga naik di situ begitu kan. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu ya. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.